Dan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menguji logika dari Quran dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Allah. Apakah Allah tidak berpikir saat buat ayat ini? Ayat yang kita bahas adalah Surah Ali Imran ayat 65-67. Dan pembahasan ini kita ambil dari channel Prophet Aladin. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup menantang tapi menarik banget. Kita punya di depan kita sebuah analisis kritis tentang beberapa ayat dalam Al-Quran, dan pelajaran kita hari ini benar-benar membedahnya sampai ke akar. Jadi misinya jelas, kita mau mengurai sebuah argumen dari pelajaran ini yang mengklaim nemuin sebut aja cacat logika fundamental dalam ayat-ayat tersebut. Siap? Siap. Oke, mungkin konteksnya dulu ya yang penting. Jadi pelajaran kita ini fokusnya ke ayat Al-Quran yang ditujukan ke ahli kitab. Yahudi dan Kristen ya? Betul. Terutama soal sosok Nabi Ibrahim. Nah, inti dari ayat yang jadi pusat perhatian kita ini bunyinya kira-kira begini. Wahai ahli kitab, kenapa kalian berdebat soal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil itu kan baru diturunkan jauh setelah masanya. Apa kalian tidak pakai akal? Wow. Nah, setelah pertanyaan itu, ayatnya negasin lagi kalau Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi seorang Muslim yang lurus. Oke, dari kalimatnya aja udah kerasa ya tegangannya. Mari kita bedah argumen utamanya dulu yang disebut logika lini masa ini. Jadi kalau saya tangkap dari pelajaran kita, Al-Quran di sini seakan-akan bilang, hey, klaim kalian atas Ibrahim itu nggak valid. Karena kitab suci kalian, Taurat dan Injil, itu datangnya belakangan, jauh setelah Ibrahim wafat. Gitu kan ya intinya? Tepat sekali. Itu fondasi argumennya. Logikanya sangat lurus. Sebuah figur historis nggak bisa didefinisikan oleh sebuah teks atau agama yang baru muncul berabad-abad setelah dia meninggal. Oke. Seolah-olah dikatakan, gimana bisa Ibrahim jadi seorang Yahudi kalau kitab Taurat yang mendefinisikan Yudaisme aja belum ada? Begitu juga dengan kekristenan dan Injil. Argumen ini sepenuhnya bergantung pada urutan waktu, pada kronologi. Nah, disinilah pelajaran kita ini nemuin sesuatu yang disebutnya sebagai ironi yang luar biasa. Karena kalau logika, siapa datang duluan, ini dipakai secara konsisten. Nah, itu dia. Klaim Islam atas Ibrahim juga bisa goyah, bener begitu? Bukan cuma goyah, menurut analisis dalam pelajaran kita, klaim itu justru jadi yang paling lemah. Ini poin utamanya. Oke. Alasannya sederhana dan murni berdasarkan logika yang sama. Al-Quran kan diturunkan berabad-abad setelah Taurat dan Injil. Jadi kalau kita urutkan di garis waktu, Al-Quran adalah kitab yang posisinya paling jauh dari masa hidup Ibrahim. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi argumen yang dipakai buat nyerang klaim Yahudi dan Kristen, kalau dibalik malah jadi senjata makan tuan yang lebih telak buat Islam itu sendiri. Persis. Pelajaran kita menggambarkannya sebagai argumen bumerang atau argumen yang menyerang diri sendiri. Bumerang ya? Iya. Kalau premisnya adalah kitab yang datang belakangan nggak bisa mengklaim figur yang hidup jauh sebelumnya, maka kitab yang datang paling akhir, yaitu Al-Quran, secara logika jadi yang paling nggak berhak untuk mengklaim. Analisisnya menyoroti bahwa argumen ini, alih-alih memperkuat posisi Islam, secara nggak sengaja malah menghancurkan fondasinya sendiri dalam perdebatan spesifik ini. Gila, ini dalam banget implikasinya. Berarti menurut analisis ini bukan sekedar salah argumen biasa, tapi sebuah kesalahan logika fundamental yang ada di dalam teksnya. Tapi saya yakin para pembela keyakinan punya jawaban buat ini. Pelajaran kita ngebahas kemungkinan sanggahannya kan? Tentu saja. Pelajaran kita ini udah ngantisipasi argumen balasan yang paling umum, yang biasanya diajukan sama para apologis. Oke, gimana tuh? Mereka akan bilang, tunggu dulu. Al-Quran itu kasus spesial. Al-Quran itu sifatnya azali, abadi, ada di Lauhul Mahfuz, di luar ruang dan waktu. Jadi esensinya udah ada bahkan sebelum Taurat dan Injil. Oke, argumen kartu truf lah ya bahwa Al-Quran itu beda level. Lalu gimana pelajaran kita merespon argumen ini? Karena kedengarannya cukup kuat kalau kita berada dalam kerangka keyakinan itu. Pelajaran kita membedahnya dari dua sisi. Pertama, dari kacamata logika formal, argumen ini disebut argumen melingkar
atau circular reasoning. Argumen melingkar, oke. Maksudnya? Artinya ya, Anda harus percaya dulu kalau Al-Quran itu abadi buat bisa nerima argumen ini. Oke. Ini nggak akan pernah bisa meyakinkan orang di luar, misalnya seorang Yahudi atau Kristen yang jadi lawan bicara dalam ayat itu kan? Benar juga. Anda nggak bisa pakai aturan main dari dalam rumah Anda buat meyakinkan tetangga Anda. Itu nggak akan berhasil sebagai argumen yang persuasif secara universal. Masuk akal. Jadi itu cuma berfungsi untuk konsumsi internal buat orang yang udah percaya. Apa poin kedua dari analisisnya? Nah, poin kedua ini menurut pelajaran kita bahkan lebih fundamental. Argumen Al-Quran abadi ini sebenarnya salah alamat. Salah alamat gimana? Dia nggak ngejawab inti kritik logisnya. Pertanyaan sebenarnya kan begini, kenapa sebuah kitab yang diturunkan belakangan tidak bisa secara akurat menceritakan masa lalu? Oh, iya ya. Justru sebaliknya kan, kalau kita percaya pada Tuhan yang Maha Tahu, bukankah Dia sumber yang paling bisa diandalkan buat menceritakan kisah masa lalu dengan akurat, nggak peduli kapanpun Dia milih buat nuruninnya? Betul. Jadi, argumen Al-Quran seharusnya bukan Taurat dan Injil datang belakangan, tapi Taurat dan Injil keliru, dan ini versi yang benar dariku. Narasi pil pahit itu terdengar cerdas di permukaan. Ia membingkai Ali Imran ayat 65-67. Seolah-olah Al-Quran terjebak dalam logika waktu. Seolah-olah Quran berkata, karena Taurat dan Injil turun setelah Ibrahim, maka klaim kalian gugur. Lalu mereka memutar balik. Kalau begitu, Quran yang datang paling akhir justru paling tidak berhak. Selintas narasinya tersebut terdengar rapi. Tapi disitulah kekeliruan mendasarnya. Karena Quran sama sekali tidak sedang berargumen tentang siapa kitab yang paling awal. Ia sedang membongkar klaim identitas teologis yang anakronistik. Ayat itu berbunyi, wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah dia. Tidakkah kamu berpikir, Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi seorang Hanif Muslim, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 65-67. Perhatikan logikanya dengan jernih. Istilah Yahudi sebagai identitas agama muncul jauh setelah Musa. Bahkan dalam Alkitab sendiri, istilah Yahudi baru dipakai setelah kerajaan Yehuda eksis. Kekristenan itu lebih jelas lagi. Kata Kristen baru muncul di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 di Antiokhia, berabad-abad setelah Ibrahim. Ibrahim hidup kira-kira 2000 sebelum Masehi. Musa sekitar 1300 sebelum Masehi, dan Yesus abad pertama Masehi. Jadi ketika Yahudi dan Kristen abad ke-7 Masehi berdebat, Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim itu Kristen. Itu memang klaim yang secara sejarah mustahil. Bukan karena kitabnya datang belakangan, tapi karena sistem teologinya belum ada. Dan ini bukan argumen Islam saja. Paulus sendiri menulis dalam Galatia 3 ayat 17, bahwa Taurat datang 430 tahun setelah janji kepada Abraham. Artinya, bahkan menurut perjanjian baru sendiri, Abraham hidup sebelum sistem Taurat Musa. Lalu dalam Roma 4 ayat 10 menegaskan, Abraham dibenarkan sebelum sunat, sebelum identitas ritual Yahudi terbentuk. Jadi Quran tidak sedang berkata, kitab yang belakangan pasti salah. Quran sedang berkata, jangan memaksakan identitas teologis yang lahir berabad-abad kemudian kepada sosok yang hidup jauh sebelumnya. Itu bukan bumerang, tapi itu koreksi sejarah. Ironisnya, justru perjanjian baru melakukan hal yang sama. Paulus menyebut Abraham sebagai orang beriman dalam kerangka kristologi. Padahal Yesus hidup 2 milenium setelah Abraham. Apakah itu berarti perjanjian baru tidak berhak berbicara tentang Abraham karena datang belakangan? Tentu tidak. Karena yang dipersoalkan bukan urutan waktu kitab, tetapi kebenaran teologinya. Dan di sini letak kekeliruan analisis Brother Peel. Ia memelintir argumen Quran menjadi, siapa datang duluan paling sah. Padahal Quran tidak pernah berkata begitu. Quran hanya menunjukkan inkonsistensi klaim lawan bicara. Lalu mereka menyebut argumen Quran azali sebagai circular reasoning. Padahal itu bukan inti jawaban Islam. Islam tidak perlu bersembunyi di balik lauh mahfuz. Untuk menjawab ini, logikanya jauh lebih sederhana. Tuhan Maha Tahu dan bebas menyatakan kebenaran kapanpun Dia kehendaki. Kronologi wahyu tidak membatasi kebenaran. Kalau mereka konsisten dengan logika waktu, maka Injil juga tidak berhak menafsirkan Taurat, dan kitab Wahyu tidak berhak menafsirkan seluruh perjanjian lama. Tapi faktanya,
Alkitab sendiri adalah rangkaian wahyu progresif. Lalu soal kalimat dalam Al-Quran yang berkata, apakah kamu tidak berpikir? Mereka menyebutnya arogan, emosional, tidak ilahi, menarik. Sekarang, mari kita buka Alkitab mereka. Yesus berkata kepada orang Farisi, bukankah kamu sesat? Oleh karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Markus 12 ayat 24, Yesus juga berkata, hai orang-orang bodoh dan lamban hati. Lukas 24 ayat 25. Dan kepada ahli Taurat, celakalah kamu. Dan kalimat itu berulang kali Yesus katakan dalam Matius 23. Paulus menyebut jemaat Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Galatia 3 ayat 1, apakah itu berarti Yesus dan Paulus penuh ego dan arogansi manusiawi? Atau itu retorika kenabian yang memang konfrontatif ketika menghadapi klaim teologis yang keliru? Tradisi kenabian selalu punya dua wajah, kasih bagi yang tulus, ketegasan bagi yang manipulatif. Perjanjian lama pun penuh seruan keras. Hai bangsa yang tegar tengkuk. Ini ada dalam kitab Keluaran 32 ayat 9. Jadi jika retorika Quran dianggap bukti emosi manusia, maka standar yang sama harus diterapkan pada Alkitab. Dan itu akan meruntuhkan seluruh kitab suci. Lalu narasi psikologis tentang gaslighting iman, bahwa Muslim diajari mematikan akal. Ini tuduhan yang dramatis, tapi tidak jujur. Justru ayat itu berkata, tidakkah kamu berpikir? Itu seruan menggunakan akal, bukan mematikannya. Al-Quran berulang kali memanggil manusia untuk berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Jika Islam anti nalar, ayat-ayat itu tidak akan ada. Yang disebut bisikan setan dalam tradisi Islam, bukanlah proses berpikir kritis, melainkan prasangka yang lahir dari kesombongan dan penolakan bukti. Itu berbeda dengan analisis rasional. Menariknya, dalam 2 Korintus 10 ayat 5, Paulus berkata bahwa pikiran yang meninggikan diri harus ditawan dan ditaklukkan. Apakah itu juga gaslighting? Atau itu mekanisme menjaga ortodoksi iman, seperti semua tradisi keagamaan lakukan? Narasi pil pahit mencoba memberi kesan bahwa ayat ini terlalu manusiawi, terlalu emosional, terlalu kontekstual. Tapi justru itulah ciri wahyu yang turun dalam sejarah. Semua kitab suci berbicara dalam konteks polemik zamannya. Yesus berbicara dalam konflik dengan Farisi. Yeremia berbicara dalam konflik dengan Israel. Paulus menulis dalam konflik gereja mula-mula. Kalau konteks polemik dianggap bukti bukan ilahi, maka seluruh Alkitab juga runtuh. Dan pada akhirnya, yang disebut cacat logika fundamental, itu lahir dari salah baca premis. Quran tidak pernah membuat aturan universal bahwa kitab yang datang belakangan tidak bisa mengklaim figur sebelumnya. Quran hanya menolak klaim identitas teologis yang lahir berabad-abad setelah Ibrahim. Dan bahkan Alkitab sendiri sepakat bahwa Abraham hidup sebelum Taurat, sebelum Sunat, sebelum hukum Musa, sebelum istilah Kristen. Maka yang sebenarnya terjadi bukan bumerang. Yang terjadi adalah koreksi sejarah yang membuat sebagian orang tidak nyaman. Dan ketika ketidaknyamanan itu muncul, lebih mudah menyebutnya pil pahit daripada mengaku bahwa logika mereka sendiri yang sedang goyah. Jika Tuhan tidak boleh bertanya, tidakkah kamu berpikir? Maka para nabi dalam Alkitab pun harus dibungkam. Tetapi jika kebenaran memang mengundang manusia untuk berpikir, maka pertanyaan itu bukan ejekan. Itu undangan, dan undangan itu masih terbuka. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang siapa yang paling dulu memegang mikrofon sejarah. Ini tentang siapa yang paling konsisten secara teologis. Jika standar yang dipakai adalah kronologi, maka perjanjian baru pun gugur ketika berbicara tentang Musa. Jika standar yang dipakai adalah nada retorika, maka ucapan-ucapan Yesus yang keras kepada Farisi juga harus dianggap emosional manusiawi. Jika standar yang dipakai adalah larangan mengoreksi identitas masa lalu, maka Paulus tidak berhak menafsirkan Abraham dalam terang Kristus. Tetapi mereka tidak melakukan itu, karena jauh di dalam hati mereka tahu bahwa wahyu selalu berbicara lintas zaman. Tuhan, jika Dia Maha Tahu, tidak terikat oleh tanggal penerbitan kitab. Maka, alasan surat Ali Imran ayat 65-67 bukan cacat logika. Itu koreksi terhadap klaim anakronistik. Itu penegasan bahwa Ibrahim hidup sebelum label-label sektarian lahir. Ia bukan Yahudi dalam arti sistem Taurat Musa. Ia bukan Nasrani dalam arti pengikut Kristus. Ia seorang Hanif, yang artinya tunduk kepada Tuhan yang Esa. Dan menariknya, Alkitab sendiri menyatakan bahwa Abraham dibenarkan sebelum Taurat, sebelum Sunat, sebelum sistem hukum.
Jadi ketika Quran menyebutnya seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah, itu bukan klaim liar. Itu justru mengembalikan figur Ibrahim kepada akar monoteisme murni. Narasi pil pahit berusaha menggiring emosi, menggiring kesan bahwa ayat ini lahir dari ego manusia yang ingin menang debat. Namun sejarah kenabian selalu penuh konfrontasi terhadap klaim yang menyimpang. Kebenaran tidak selalu terdengar lembut di telinga yang sudah nyaman dengan tradisinya. Pertanyaannya sederhana, apakah kita mau membaca teks secara jujur? Atau kita hanya ingin mencari celah untuk menyerang? Karena jika konsistensi diterapkan pada kedua kitab, maka tuduhan itu runtuh oleh standar yang mereka ciptakan sendiri. Dan disitulah sebenarnya perdebatan ini selesai. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan analisis tajam, berbasis teks, sejarah, dan logika yang tidak mudah dipatahkan, dukung channel Ayah Alif, like, subscribe, dan bagikan. Agar diskusi ini tidak hanya berhenti di ruang gema, tapi menjadi ruang berpikir yang jernih. Kita tidak takut diuji, karena iman yang benar tidak anti akal. Ia justru berdiri kokoh ketika diuji dengan akal yang jujur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.